Puji Tuhan, saudara-saudara, kita kembali bertemu lagi untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mendengarkan apa yang Tuhan ingin sampaikan lewat firman-Nya kepada kita semua. Tapi sebelum itu, mari saya ajak kita semua untuk berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, hati kami bersyukur, berterima kasih. Di tengah-tengah keadaan yang susah sulit ini Tuhan, tapi Allah masih mau berfirman kepada kami. Tuhan tolong kami untuk dapat menyimpan setiap firman Tuhan yang kami dengar pada saat ini ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami dengan hati yang baik, pikiran yang baik, supaya kami menerima segala firman yang disampaikan kepadamu dari Engkau ya Tuhan untuk kami. Terima kasih. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-28. Kita akan membacakan ayat-ayat ini satu pasal, saudara-saudara. Saya mengerti bahwa saudara pasti tidak keberatan untuk membacanya bersama-sama dengan saya. Kita baca Mazmur 28 ayat 1 sampai 9. Tuhan perisaiku, dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku. Apabila aku berteriak kepadamu, minta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik, ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan, karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya. Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Terpujilah Tuhan, karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyian aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu dan berkatilah milik-Mu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, saudara-saudara, Raja Daud bagi bangsa Israel adalah seorang yang sangat istimewa. Raja Daud ini hidup lahir kira-kira 1000 tahun sebelum Tuhan Yesus ada di dalam dunia ini, saudara-saudara. Dan Rasul Petrus sendiri mengakui dalam khotbahnya di Kisah Para Rasul pasal yang kedua, kalau saudara baca, Petrus akui bahwa Raja Daud ini adalah bapa bangsa Israel. Dia katakan, Daud adalah bapa bangsa kita. Dan dari Daud, dari keturunan Daud, lahirlah Yesus. Yesus yang Allah jadikan sebagai Tuhan dan Kristus. Betapa bangsa Israel begitu menghormati Daud. Dan kalau kita membaca ayat-ayat yang tadi kita sudah baca itu, kita akan mengerti bahwa Mazmur 28 ini ditulis oleh Daud sendiri. Alkitab catat bahwa Mazmur ini dari Daud. Dan Mazmur ini terbagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama adalah ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Di situ menceritakan bagaimana hati Daud risau. Dia susah menyaksikan kejahatan orang fasik. Dan dia susah juga saat seolah-olah Tuhan tidak mendengar seruan dan doanya. Ayat pertama dan kedua dari Mazmur Daud katakan, dari Daud, kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti
orang yang turun ke dalam liang kubur. Ayat yang kedua katakan, dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong, dan mengangkat tangan ke arah tempatmu yang maha kudus. Bagi Daud, ada saatnya dia rasa seperti seorang yang diombang-ambingkan, dihempas dalam satu kesusahan hidup, satu badai kehidupan. Dan memang hidup di tengah kejahatan orang fasik itu pasti berat, saudara-saudara. Melihat bagaimana hidup orang-orang fasik. Daud berseru kepada Tuhan sambil mengangkat tangannya. Tapi ada kalanya Daud akui seolah-olah Tuhan tidak menjawab doanya. Seolah-olah Tuhan tidak peduli akan Daud. Tapi apakah Tuhan itu adalah Allah yang seperti itu? Tentu saja tidak. Tapi Daud pernah mengalami hal yang seperti ini. Saudara pasti dapat merasakan bagaimana susahnya keadaan seorang atau doa orang percaya, doa kita pada saat seperti seolah-olah Tuhan tidak jawab. Daud gambarkan ia bagaikan orang yang turun ke dalam liang kubur. Tidak ada pengharapan sama sekali. Tapi bagian yang kedua, di bagian yang kedua, ayat 6 sampai 8, itu berisi tentang ucapan syukur Daud kepada Tuhan. Dan penegasan imannya kepada Tuhan. Di tengah-tengah doa, di tengah-tengah saat doanya tidak dijawab, di ayat yang ke-7 dan 8 dari Mazmur pasal 28 ini, Daud katakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Ada saatnya Daud merasa seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Itu diakuinya. Karena Tuhan terasa tidak menolongnya. Tidak datang untuk menolong Daud. Tapi bagi seorang Daud, dia tidak akan putus asa. Dia akan terus memperkuat imannya kepada Tuhan. Dia tetap percaya Allahnya bukan Allah yang mengecewakan. Allahnya adalah gunung batu. Itu dikatakan Daud sendiri. Di ayat-ayat yang pertama, dia katakan, kepadamu ya Tuhan, gunung batuku. Dan itu memang benar. Daud akui bahwa Tuhan Allah itu adalah gunung batunya. Di ayat berikutnya dikatakan bahwa Tuhan itu laksana perisai baginya. Tuhan adalah kekuatan, sumber kekuatan bagi Daud. Bagi Daud Tuhan adalah perisainya. Perisai digunakan untuk mempertahankan diri dari serangan musuh. Saudara-saudara, menangkis serangan-serangan musuh dan mempertahankan diri dari serangan musuh. Meski hidupnya Daud ini dari masa mudanya, dia akrab dengan berbagai kesusahan. Tapi Daud katakan, Daud akui, Daud mendeklarasikan bahwa Tuhan adalah gunung batunya. Tuhan adalah perisainya. Tuhan adalah sumber kekuatannya. Sekalipun seolah-olah Tuhan tidak menjawab. Tapi Daud tidak akan pernah putus asa untuk berteriak, berseru, minta tolong kepada Tuhan. Dengan mengangkat tangan, ia berdoa kepada Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita mau melihat keadaan-keadaan yang terjadi di dalam dunia ini pada akhir-akhir ini, saudara, di lingkungan tempat saudara dan saya tinggal, keadaan yang sepertinya semakin hari semakin tidak menyenangkan. Semakin hari semakin susah, semakin hari semakin jahat dengan berbagai-bagai keadaan yang tidak baik. Tapi percayalah, Allah kita itu adalah Allah gunung batu. Dia tidak akan tergoyahkan. Allah kita itu adalah Allah tempat perlindungan kita. Menjadi seperti perisai bagi kita. Dan
Kalau saudara lemah, saudara membutuhkan kekuatan, Dia adalah sumber kekuatan bagi kita. Ada waktunya Tuhan katakan dalam Wahyu pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai yang ketiga, dikatakan begini. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk memusnahkan bumi dan laut, katanya. Janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah pada dahi mereka. Saudara-saudara, ada waktunya Tuhan harus menghancurkan bumi. Tuhan izinkan ada 4 malaikat yang merusakkan bumi dan laut dan segala isinya. Tetapi janji firman Tuhan bagi hamba-hamba Tuhan, bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebelum itu terjadi, saudara-saudara, Tuhan akan memeteraikan anak-anak Tuhan. Tuhan akan memeteraikan saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya. Dan kita akan terluput dari segala sesuatu yang merusakkan. Saudara-saudara, ini janji firman Tuhan. Membuktikan bagaimana benar apa yang firman Tuhan tuliskan. Dia gunung batu, dia perisai, dia kekuatan bagi orang percaya. Ini jaminan bagi saudara dan saya. Mari, asal kita tetap setia, jaminan ini menjadi milik kita. Setialah sampai langkah yang terakhir. Tidak peduli apa yang terjadi di sekeliling kita. Sekalipun kesusahan melanda dan ada waktunya mungkin Tuhan izinkan kita alami kesusahan seperti itu. Tapi percayalah Allah yang kita sembah itu bukanlah Allah yang terlambat memberikan pertolongan. Dia akan memeteraikan setiap kita yang setia sampai langkah kita yang terakhir. Dan percayalah, pegang janji Allah, pegang firman Tuhan, setialah, tetap percaya, tetap berdoa, tetap bersuka cita. Percaya saja, Tuhan mendengar dan menjawab segala seruan doa kita. Apa yang Daud alami, biarlah itu kita alami juga. Pada saatnya, Tuhan mendengar dan menjawab segala keluh kesah kita. Mari kita tetap setia kepada Tuhan. Karena segala sesuatu tidak akan sia-sia. Allah katakan, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, itu tidak akan pernah sia-sia. Allah pasti akan memperhitungkannya. Dan biarlah Tuhan menguatkan kita semua melalui firman Tuhan pada saat ini. Saya mengajak kita semua untuk berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, hati kami bersuka cita, Tuhan. Kepadamu kami menyerahkan seluruh hidup kami setelah kami mendengarkan firman-Mu, ya Tuhan. Ada janji-janji Allah yang kami mau pegang sungguh-sungguh. Bahwa Engkau akan melindungi kami, Engkau akan memeteraikan kami, ya Tuhan Yesus. Dunia boleh semakin susah, dunia boleh semakin kacau, segala sesuatu tidak baik. Tapi Tuhan, kami percaya, Engkaulah gunung batu kami, Engkau perisai kami, Engkau kekuatan kami, ya Tuhan. Doa yang kami naikkan kepadamu bukanlah sesuatu yang sia-sia. Mungkin ada waktunya kami rasa seperti Engkau tidak mendengarkan doa kami. Tapi biarlah Tuhan Yesus, kami dapat menguatkan iman percaya kami kepadamu. Percaya sungguh-sungguh bahwa Engkau satu kali pasti akan mendengarkan seruan doa kami. Dan pertolongan-Mu itu bukanlah pertolongan yang terlambat, ya Tuhan Yesus. Engkau katakan dalam firman-Mu, Engkau tidak pernah terlambat dalam menolong kami. Kami sangat memuji, memuliakan Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hanya Tuhan yang dapat menolong kami. Hanya Tuhan yang dapat menjaga, melindungi kami, ya Tuhan. Dan biarlah kami tetap ada di dalam Engkau. Hati kami tetap percaya kepadamu. Hati kami, ya Tuhan Yesus, tetap beriman kepada Tuhan. Dan kami tetap setia sampai langkah kami yang terakhir.
Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.